Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini kami berlima dari Agribisnis Undip, dan saya sendiri di sini adalah Kusuma Khotimah, dan di sini ada teman-teman saya. Ada Saya Nurul Huda. Saya Yoga Andrian Pratama. Saya Namira Widiana. Saya Asyifa Ferdiasari. Baik, jadi tujuan kita semua di sini adalah untuk melakukan penyuluhan terkait tentang pemanfaatan limbah cucian beras sebagai pupuk organik cair. Nah, jadi Bapak Ibu di sini udah pada tahu belum ya kalau sebenarnya air bekas cucian beras itu bisa digunain buat pupuk gitu? Nah, sebenarnya air bekas cucian beras itu tuh bisa digunain buat pupuk loh. Jadi nggak langsung dibuang gitu saja, tapi bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, contohnya yaitu pupuk organik cair itu sendiri. Nah, untuk biasanya kalau Bapak Ibu sendiri kalau budidaya tanaman tuh biasanya masih menggunakan pupuk apa ya? Anorganik atau organik? Anorganik biasanya. Oke, jadi penggunaan pupuk anorganik itu sendiri kan masih banyak digunakan oleh masyarakat karena mungkin mudah didapat dan juga menghasilkan hasil produksi yang melimpah gitu daripada pupuk anorganik sendiri. Tapi tanpa kita sadari ternyata penggunaan pupuk anorganik itu kalau dalam jangka panjang itu bisa memberikan dampak yang banyak banget yang buruk gitu bagi khususnya bagi lingkungan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai dampak negatif pupuk anorganik, di sini bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah ada yang tahu pupuk anorganik itu pupuk seperti apa? Kalau menurut saya pupuk anorganik itu yang bahannya bahan kimia. Ya, benar sekali. Jadi, pupuk anorganik itu adalah pupuk yang terbuat dari bahan kimia dan memiliki kandungan unsur hara yang tinggi. Nah, kandungan unsur hara yang tinggi ini menyebabkan pupuk anorganik mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara cepat. Tetapi, bahan kimia yang ada dalam pupuk anorganik itu memberikan dampak negatif atau pengaruh buruk baik terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Sekarang saya mau tanya, Ibu kalau budidaya tanaman di sawah itu pakai pupuk anorganik apa pupuk organik? Pupuk anorganik. Nah, kira-kira kalau pupuk anorganik itu digunakan secara terus-menerus dengan dosis yang tinggi akan merusak tanah nggak, Bu? Iya. Dan bahan kimia yang terkandung di dalam pupuk anorganik itu kira-kira menyebabkan pencemaran lingkungan nggak, Bu? Iya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini harus berpikir sejauh itu. Kita harus menerapkan pertanian organik, yaitu pertanian yang sehat, ramah lingkungan, tapi bisa menghasilkan hasil yang optimal. Nah, sekarang semuanya silakan buka leaflet yang telah dibagikan. Di situ sudah dijelaskan apa saja dampak negatif dari pupuk anorganik. Jadi, pupuk anorganik itu adalah pupuk yang terbuat dari bahan kimia yang berbahaya. Apabila digunakan secara terus-menerus dan dengan dosis yang tinggi, itu dapat merusak tanah, dapat menurunkan kesuburan tanah. Selain itu, air yang mengalir dari sawah ke sungai juga akan menyebabkan pencemaran air. Belum juga jika terjadi penguapan tanah, udara yang akan kita hirup itu terkontaminasi oleh bahan kimia sehingga juga berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Nah, pada penyuluhan kali ini kita akan mencontohkan bagaimana cara membuat pupuk organik, yaitu pupuk yang terbuat dari bahan alami. Bahan dasar yang kami gunakan yaitu adalah air limbah cucian beras. Nah, prakteknya akan dicontohkan oleh teman saya. Kemudian berikut di sini ada alat dan bahan dari pembuatan pupuk organik cair berdasarkan bahan limbah air beras. Pertama di sini ada air limbah beras, kemudian EM4 pertanian, ada toko bekas, ada mangkok dan sendok, kemudian di sini ada gula merah, ada ragi tape dan corong. Oke, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar dari air cucian beras.
mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa maju di sini untuk kita praktek bersama membuat POC dari limbah cucian air beras. Nah, untuk yang pertama yang kita butuhkan adalah air cucian beras itu sendiri. Kita tuangkan ke dalam mangkok. Setelah itu kita tambahkan 2 tutup botol E4 sebagai sumber bakteri untuk fermentasinya. Nah, setelah itu kita masukkan gula merah boleh, gula pasir boleh sebagai sumber makanan dari bakteri tersebut. Kita masukkan 2 sendok makan saja. Silakan bapak, coba bapak praktekkan. Nah, setelah itu yang selanjutnya kita tambahkan ragi tape. Ini cukup setengah sendok makan saja untuk mempercepat proses fermentasinya. Nah, setelah itu kita aduk sampai merata. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah diaduk sampai merata, lalu kita tuangkan ke dalam botol berukuran 600 ml. Setelah itu kita tutup dan kita tunggu selama 7-10 hari. Nah, jangan lupa kalau dalam fermentasinya selama kurang lebih 2 atau 3 hari itu selalu dicek tutupnya, dibuka sedikit supaya gas dari fermentasinya itu keluar. Nah, untuk indikasi kalau sudah jadinya gimana, nanti akan baunya bau khas fermentasi, kayak bau manis-manis itu, nanti sudah siap digunakan. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kan tadi kita udah pemaparan materi juga dampak dari penggunaan pupuk anorganik itu sendiri apa, dan kita juga sudah demonstrasi kita cara bikin pupuk organik itu sendiri bagaimana, dan selanjutnya adalah manfaat dari pupuk organik cair itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sebenarnya itu manfaat dari penggunaan pupuk organik cair ada di leaflet, bisa dilihat. Penggunaannya itu sebenarnya tidak dapat dirasakan secara langsung seperti kita menggunakan pupuk anorganik. Tapi jika penggunaan pupuk organik cair dilakukan secara teratur dan insya Allah penggunaannya dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas tanaman melebihi dari penggunaan pupuk anorganik. Seperti yang di leaflet, penggunaan manfaatnya itu dapat meningkatkan unsur hara dan mikroorganisme yang ada pada tanah sehingga dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil produksi. Kemudian dapat menjadikan tanah menjadi lebih gembur dan sehingga penggunaan air dapat lebih maksimal. Juga dapat meningkatkan ketahanan dari tanaman karena serangan organisme pengganggu tanaman. Ya, seperti itu. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kami. Jika ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, saya ingin bertanya kepada Mas dan Mbaknya semua. Pupuk POC ini kira-kira tahan berapa lama ya? Oh iya Pak, sepengalaman saya dalam membuat POC ini sudah saya simpan sekitar 6 bulan dan masih bisa digunakan, dan tanaman juga masih tetap subur. Ada yang bertanya lagi gak Bapak, Ibu-ibu? Mau tanya dong Mas dan Mbak, untuk penerapan pupuknya gimana ya? Jadi penerapan pupuk organik cair ini itu dosisnya disesuaikan dengan tanaman apa yang akan diaplikasikan. Nah, untuk penerapannya sendiri itu dosis POC dilarutkan ke dalam 1 liter air bersih baru bisa diaplikasikan ke tanaman Bapak Ibu gitu. Mungkin sudah cukup jelas Ibu-ibu, Bapak? Sudah sekali. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak Mbak, sudah cukup. Oke, mungkin karena sudah cukup dari materi dari kami dan juga waktu sudah semakin siang, jadi kami cukupkan saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di sini. Kami dari Undip mohon maaf bila ada salah kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.